Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rasydah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'atihim minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu. Khususan ma'rif hadzal kitab Syekh Shalal bin Abdullah bin Sa'id al-Khadri asy-Syafi'i Asy-Syaikh al-'Allamah Muhammad Nawawi al-Bandini al-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang sedikit ya yang kemarin ngajinya Pak, cuma berapa garis doang sih. Yelang sudah apa belum? Walau syakka ba'da khurujihi. Ulang sedikit, mundur sedikit. Udah ketemu. Halaman berapa Gus Rai? 45. Halaman 45. Terus baris ke ulang. Walau syakka ba'da khuruji hal fi'luha awla lazimahu qada'uha. Udah? Kalau satu hari udah? Belum. Walau syakka ba'da khurujihi. Baris berapa Pak Ustaz? 12. Sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syakka ba'da khurujihi. Walau syakka dan seandainya ragu-ragu ba'da khurujihi setelah habisnya waktu sholat. Hal fi'luha awla, apakah dia sudah melaksanakan sholat itu atau belum. Lazimahu, maka wajib bagi orang tersebut qada'uha, mengqadoknya. Orang ragu-ragu, tadi udah sholat asar apa belum. Lah keraguannya itu timbul setelah habisnya waktu asar, berarti sudah masuk waktu maghrib. Maka kalau ia ragu sudah sholat atau belum, padahal awalnya memang belum sholat, maka ketetapannya belum sholat. Maka lazimahu, maka wajib bagi orang tersebut qada'uha, mengqadoknya. Sama kayak kemarin, ayel-ayelan. Orang berangkat dari rumah ke masjid. Dari rumah memang belum wudu. Nah kemudian begitu nyampe masjid, karena waktu masih lama, ngobrol dulu, ngopi dulu, makan sekong rebus di Pak Mansur, ya kan? Begitu azan Isya, lupa tadi saya udah wudu apa belum ya? Karena biasanya dia udah wudu dari rumah, biasanya. Nah ini terus hasil main berangkat aja nggak wudu, ngobrol ngalor ngidul, pas azan Isya udah wudu apa belum? Nah maka ketetapannya belum. Kalau ragunya itu sudah apa belum, padahal di awal ia belum wudu. Li'annal asla, karena pokok asalnya adamu fi'liha, tidak melakukannya. Kama seperti lau syakka, seandainya ia ragu fin niyati, di dalam niat. Walau ba'da khurujihi, walaupun setelah keluarnya atau habisnya waktu minas salati, dari sholat. Bikhilafi ma lau syakka ba'da khurujihi, berbeda kasus apabila lau syakka, seseorang itu ragu ba'da khurujihi, setelah habisnya waktu sholat.
Hal apakah as-sholatu wajib alaihi ke orang tersebut aula atau belum? Ini tentunya bagi orang yang dulunya belum wajib sholat, ketika waktunya sudah habis tidur ragu. Bi'an balagha, gambarnya keterangannya seperti orang sudah balik, au afaqa atau sadar, awalan nahari di awal hari, wasyaka kemudian ia ragu. Maksudnya begini, ada orang gila umpama. Nah begitu sembuh sadar udah habis diruqyah atau habis diapain lah, habis sembur yang sembuh. Begitu sembuh pas mau adzan duhur, tadi saya sembuh, saya tuh udah masih waktu subuh apa belum apa udah habis ya. Kalau ia sadarnya itu masih di waktu subuh, misalnya jam 5 ia sudah sadar, maka kan ketika ia sudah sadar itu kan dia sudah wajib sholat. Tapi ia ngehnya itu pas sudah masuk waktu duhur, berarti kan waktu subuh sudah habis. Begitu ia zuhur, tadi saya pas sadar itu tadi masih di waktu subuh atau sudah habis. Kalau seperti itu yang terjadi, hal hasala dzalika qabla tulu'i syamsi, apakah sehatnya itu sebelum terbitnya matahari? Fatajibu, maka wajib alaihi ke orang tersebut as-subuhu, sholat subuh. Au ba'dahu, atau setelah terbitnya matahari, fala tajibu, maka tidak wajib sholat subuh yang tadi itu, ketika ia misalnya baru sadar habis gila atau mungkin stres. Fa innahu la yalzamuhu, karena sesungguhnya tidak wajib sama sekali bagi orang tidak wajib bagi orang tersebut syai'un, sama sekali. Orang yang masih dalam keadaan gila itu kan nggak ada kewajiban apa-apa. Catatan amal itu tidak berlaku untuk 3 kelompok orang. Yang pertama, anak kecil sehingga ia balik. Anak kecil itu nggak ada catatan amal apa-apa. Kemudian yang kedua, orang tidur sehingga ia bangun. Maka orang tidur, walaupun misalnya ia mulai tidur jam 8, kemudian bangun jam 4 subuh kok menghatamkan Quran, umpama kelindur. Padahal kalau sadar juga kuliah al-yal kafirun aja baca muter gak kelar-kelar, lah ini kelindur ya bisa apal loh dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Maka karena dalam keadaan kelindur itu tadi ya tidak ada nilai pahalanya. Atau sebaliknya, ketika ngelindur karena pas mau tidur habis berantem sama bini, ngelindur bininya digebuk mati, maka dalam Islam nggak ada hukum apa-apa kalau dia tidur. Kemudian yang ketiga, orang gila sehingga ia sembuh, maka orang gila itu bebas, mau ngapa-ngapain bebas. Jadi kalau pengen bebas, nah syaratnya satu, kalau masih waras itu masih ada hukum yang mengikat, apakah hukum agama, hukum negara, atau hukum sosial kemasyarakatan. Tapi kalau orang gila bebas, dia sambil jalan telanjang dia bebas. Makanya kalau pengen ngapa-ngapain gak ada yang negur, ya syaratnya satu, gila. Ini Ramadan kan tinggal bentar lagi, 30 hari lagi paling ya. Nah nanti pengen Ramadan itu nggak usah puasa, nggak qodok, nggak fidyah, dan nggak dosa. Syaratnya satu, gila. Ya, orang gila umpama sekarang lagi stres, mumet lah pokoknya, caleg, udah habis miliaran nggak jadi, kan? Stres. Nah begitu Ramadan dia masih stres, begitu pas malam takbir, ada takbiran kesono kemari, kayak di ruqyah sembuh. Loh, maka selama sebulan full yang ia nggak puasa, nggak dosa, nggak wajib qodho, nggak wajib fidyah. Caleg-caleg stres itu ada keringanan. Orang gila itu nggak ada catatan amalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqdi, dan mengkodok sholat asyakhsu seseorang.
ma fatahu dari waktu yang tertinggal, min muaqqatin dari sholat yang ada waktunya, wujuban secara wajib, bil fardhi dalam sholat fardu. Sholat fardu yang kita tinggal itu wajib diqadha. Kalau jumlahnya kebanyakan, nah, kan misalnya kan banyak orang-orang yang dulu waktu mudanya sholatnya nggak teratur. Ya sholatnya kadang sholat, kadang enggak. Kalau lagi ingat ya sholat, kalau enggak ya bias. Begitu di usia tuanya, misalnya ia taubat dengan taubatan nasuha, kan sholat itu wajib diqadha. Tapi kan nggak tahu jumlahnya berapa. Maka yo diqadha semampu dan sekuatnya. Di daerah saya itu kalau bulan Rajab kalau nggak salah, itu ada pesantren khusus lansia. Yang rata-rata santrinya itu ya dulunya orang Abangan. Abangan kalau di kampung saya itu Abangan itu orang Islam tapi nggak sholat. Islam KTP. Nah, kemudian di bulan Rajab itu ada pesantren khusus rata-rata 10 hari atau 15 hari. Yaitu ada riadoan, mujahadah, macam-macam itulah. Nah, itu diantaranya ajaran dari kiainya itu mengqadha sholatnya dibarengkan dengan sholat hariannya itu. Jadi sholatnya dua kali. Misalnya habis duhur, assalamualaikum, habis wiridan, sholat lagi. Habis asar ya begitu, habis maghrib ya begitu terus. Itu banyak yang menjalani itu, yang orang-orang tua yang memang dulunya sudah Islam, kecuali yang dulunya belum Islam malah pemutihan. Umur 60 baru masuk Islam, pemutihan itu udah dihitung dari kosong. Lah kalau yang dari lahir udah Islam, Idul Fitri sholat, Idul Adha sholat, kadang maghrib, kadang-kadang sholat. Lah maka sholat yang ditinggal itu wajib diqadha. Lah mengqadhanya itu disesuaikan kemampuannya. Wa nadban dan sunnah fi nafli dalam sholat sunnah. Nah, berarti ada sholat sunnah yang diqadha. Bagi orang yang sudah membiasakan tahajud, kalau seandainya malamnya kok nggak sempat tahajud, boleh diqadha. Yang qobliyah ba'diyah, saya pernah baca wallahu alam kalau saya salah, Fathul Mu'in kalau nggak salah, itu ada keterangan bolehnya melaksanakan qobliyah subuh tapi melaksanakan sesudah subuh. Karena kan qobliyah subuh itu kedudukannya mendekati wajib. Maka seandainya qobliyah subuh kok ketinggalan, itu boleh dilaksanakan sesudah sholat subuh. Umpama kita bangun di musola udah qomat, kita langsung ke musola, dan nanti selesai sholat subuh boleh mengqadha yang qobliyah itu. Cuman kalau nggak umum di masyarakat kita dicurigai orang. Nah iya kan umpama habis salam-salaman sholat subuh kok tiba-tiba kita sholat sunnah, yakin dicurigai orang. Dicurigainya begini, loh kan subuh nggak ada sholat ba'diyah, kok itu sholat apaan? Nah kalau yang sudah ngaji ya tahu bahwa qobliyah subuh itu kalau memang dalam keadaan tertentu bisa dilakukan setelah subuh. Nah itu ada bunyi ibarat wa nadban dan mengqadha sholat itu hukumnya sunnah fi nafli dalam sholat sunnah, dan mengqadha itu hukumnya wajib dalam sholat wajib tadi yang takbir sebelumnya. Maka tadzab karahu ketika ia mengingatnya, wa qadira dan ia mampu ala fi'lihi untuk melaksanakannya tahjilan secara segera, li bara'atil dhimmati untuk menghilangkan tanggungan. Kalau memang ia ingat ada sholat yang tertinggal, maka segera diqadha biar tanggungan qadhanya itu lepas atau hilang. Kalau ditunda-tunda kan masih ada tanggungan untuk qadha. Maka qadha itu begitu ia ingat bahwa ia belum sholat, maka segera. Wali khabari sahihaini, ini berdasarkan kepada hadis yang disahihkan dua orang, yaitu Bukhari dan Muslim. Man seseorang nama yang ia tertidur an sholatin dari sholat, au nasiyaha atau ia melupakan atau terlupakan oleh sholat itu,
atau lupa sholat itu, falyusalliha, maka ia segera sholat, idza dzakaraha, ketika dia ingat. Ini hadis rawahul jamaah minhum al-Bukhari fi sahihi. Maka kalau Wahabi itu kan tidak mengakui adanya qada sholat, padahal ini hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha, rawahu asy-syaikhan. Syaikhan itu dua syaikh ahli hadis Bukhari Muslim. Orang yang ketiduran atau kelupaan dalam sholatnya, maka ketika ia ingat segera melaksanakan sholatnya itu. Lah, melaksanakan sholat ketika udah lewat waktunya itu ya disebut dengan qada. Tapi di Wahabi mereka nggak mengakui qada, sholatnya ketinggal ya udah. Mereka memakai hadis nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalat. Kami hanya diperintahkan mengqada salat, tapi kami hanya diperintahkan mengqada puasa, tapi tidak mengqada salat. Lah, iya memang teksnya bunyi hadisnya begini, tapi kan dilihat dari asbabul wurud. Hadis itu yang tadi tuh, yang kami hanya diperintahkan mengqada puasa, tapi tidak mengqada salat. Itu asbabul wurudnya adalah sekelompok sahabat wanita yang datang pada Rasulullah bertanya, ya Rasul, kami sedang haid, terus di antara kami ada yang nifas, bagaimana dengan ibadah kami? Kemudian dijawab oleh Rasulullah. Nah, ketika setelah jawab itu, sekelompok wanita ini pulang. Ketika pulang di jalan ketemu dengan Aisyah, istri Rasulullah SAW. Ibu, tadi ngadep Rasulullah dikasih nasihat apa? Lah, terus ibu-ibu tadi jawab, kunna nu'maru bi qada'is shaumi wala nu'maru bi qada'is sholati. Kunna, kami, nu'maru diperintahkan, bi qada'is shaumi dengan mengqada puasa, wala nu'maru dan kami tidak diperintahkan bi qada'is sholati dengan mengqada sholat. Teksnya benar, yang diperintahkan wajib hanya mengqada puasa, tidak mengqada sholat, tapi ini diperuntukkan wanita haid, bukan orang yang ketiduran atau kelupaan. Orang yang ketiduran dan kelupaan atau sholat-sholat yang ketinggal, maka dalam teks hadis riwayat Bukhari ini wajib diqadha. Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Ini kurang pas memaknai hadis. Hadisnya teksnya benar memang, yang diperintahkan mengqada hanya puasa, bukan sholat, tapi itu untuk wanita haid dan nifas. Nah, kita kan nggak haid ya, jadi, kecuali kalau kita nifas, kita haid ya udah nggak usah qada di sholat. Lalu hadis untuk wanita haid kalau dipakai untuk laki-laki. Ini kalau belum baca sejarah itu hadis ya memang begitu. Memaknai hadis itu kan harus membaca sejarahnya, apalagi berkenaan dengan hukum. Rawahul Syaikhan, hadis diriwayatkan oleh dua syekh ahli hadis, yakni Bukhari dan Muslim. Fa illam yatadzakkaru, tapi kalau ia belum ingat, kalau ia belum ingat, ya belum wajib, belum ingat. Belum ingat kalau tadi ada sholat yang ketinggal. Atau dia ingat, walam yakdir ala fi'lihi, tapi ia tidak bisa melaksanakannya. Lagi kerja, ya, lagi kelas di atas tower. Oh iya, tadi subuh saya kesiangan belum sholat. Ya ingat sih ingat, tapi kan nggak mampu untuk melaksanakan. Lagi nyetir, oh iya tadi belum sholat. Oh, apa kok langsung belok mau sholat lagi? Enggak, wis. Lam yaqdi, maka ia tidak wajib qada saat itu. Maksudnya bukan tidak wajib qada. Ia kalau belum ingat dia enggak wajib qada, wong belum ingat. Atau dia sudah ingat tapi kondisinya tidak memungkinkan. Lagi macam kesenset ya. Tahu-tahu, oh iya tadi subuh belum ketinggal, belum sholat. Tadi habis kikuk-kikuk, habis mandi kesiangan langsung berangkat. Lupa kalau belum sholat subuh. Lah begitu masang kitchen set udah lagi ini, ya lo masuk langsung di
taruh lah ya diomelin temennya ya. Nah, kalau Pak Satam langsung putar balik. Wah, kok pulang Pak? Tadi belum sholat subuh. Boleh lah. Yang repot kalau dokter lagi operasi kan punya. Lah iya. Setengah operasi tinggal Wah, mati. Bisa digebukin orang tukang cukur malah. Baru nyukur separuh. Udah belum sholat langsung ditinggalin dia sholat. Oh, yang dicukur ya bisa emosi. Waya kedihi dan ia segera mengkodoknya mata tadzakkarahu ketika ia ingat. Walau fi waktil karohati, walaupun di waktu makruh atau waktu karohah. Waktu karohah itu setelah subuh, setelah asar, pas terbit matahari, pas matahari terbenam, atau pas waktu istiwa. Istiwa itu pas kalau benda nggak ada bayangannya itu. Berarti matahari pas berada di sini, itu kan matahari nggak ada, benda kan nggak ada bayangan kan. Nah itu waktu karohah kan ada 5. Habis subuh, pas matahari terbit, pas matahari tengah-tengah, habis asar sama pas matahari terbenam. Nah itu untuk melaksanakan sholat sunnah yang tanpa sebab kan nggak boleh. Tapi sholat sunnah yang ada sebab, misalnya tahiyatul masjid, itu kan ada sebab namanya, ya tetap boleh. Atau misalnya syukur wudhu, habis sholat wudhu, habis wudhu, maka tetap ya boleh. Nyolatin jenazah, itu kan ada sebabnya. Tapi yang nggak boleh itu sholat sunnah mutlak. Maka ketika ia ingat walaupun di waktu karohah maka segera mengkodoknya. Naam ya juga intadzakkarohu apabila ia ingat waktal khutbati ketika dia di tengah-tengah khutbah. Lagi sholat subuh, lagi sholat Jumat baru dia ingat oh iya tadi subuh belum sholat. Ya udah jangan sholat. Sebelum dengerin khutbah sampai selesai sholat Jumat sampai selesai baru ntar orang yang di sebelahnya juga agak kagetnya sholat badiah Jumat kok ada kunut ya. Tahu badiah Jumat kok ada kunut tahunya. Imtana'a maka dicegah alaihi bagi orang tersebut, fayu akhiruhu maka ia mengakhirkan lama ba'da sholati setelah waktu sholat atau setelah sholat Jumat. Wa in kanat walaupun adanya al-Jumat itu tuqdo dikodok. Nah kalau sholat Jumat ketinggalan kodoknya gimana? Sholat Jumat ketiduran, kodoknya? Iya gitu. Duhur atau Jumatan? Ya kalau Jumatan masuk sendirian ya. Dikhotbahin sendiri. Nah itu wa in kanatil jum'ah, kalau itu sholat Jumat tuqdo maka dikodok zuhron dengan sholat zuhur, la Jum'ata tidak dengan sholat Jumat. Nah kan sholat Jumat itu rangkaiannya ada khutbah. Nah, masuk dia khutbah ittaqullah. Apalagi pakai tawala. Wal mubadaratu dan menyegerakan ila qada'in nafli untuk mengkodok sholat sunnah. Sunnatun itu hukumnya sunnah. Kalau yang tadi itu kasus yang qobliyah subuh itu tadi. Wa kadza dan begitu juga ilal fardhi ke sholat fardu in fata bi udhrin, apabila ketinggalan sholat itu bi udhrin karena udzur. Wa illa maka kalau tidak wajibat maka wajib. Maksudnya begini, kalau mengkodok sholat sunnah dengan segera itu hukumnya sunnah pula. Tapi kalau mengkodok sholat wajib itu hukumnya menyegerakan mengkodok sholat wajib itu hukumnya wajib. Kalau memang tadi kondisinya sudah memungkinkan, tapi kalau tidak memungkinkan, misalnya lagi dengerin khutbah Jumat. Illa in khawfa, kecuali in khawfa apabila ia khawatir fauta hadiratin, habisnya waktu sholat. Fayubda'u biha, maka diawali dengan hadirah wujuban secara wajib. Ya, misalnya begini, umpama kita asar belum sholat, tapi ingatnya waktu maghrib udah mau habis, padahal maghrib juga belum sholat.
Nanti kalau dia sholat asar, maghrib waktunya habis. Nah maka yang didahulukan maghribnya, karena ini masih di waktu maghrib. Lah kecuali kalau maghribnya masih panjang, maka yang didahulukan asarnya. Tapi kalau waktunya udah mepet, takut yang punya waktu itu habis juga, maka yang didahulukan adalah yang kodok itu tadi. Yang punya waktu. Tapi kalau waktunya masih longgar, misalnya dia ingatnya pas assalamualaikum, tadi sholat maghrib, nah, tadi belum sholat asar, langsung. Tapi kalau ingatnya dia belum sholat asar itu di waktu maghrib udah mau habis, maka yang didahulukan adalah sholat maghribnya. Ya, jadi yang didahulukan mengkodok atau ada, lihat kondisinya. Kalau waktu ada udah mau habis, maka ada didahulukan. Tapi kalau waktu ada masih longgar, maka yang didahulukan kodok. Misalnya dia belum sholat maghrib, ketiduran, pulang kerja jam 5, capek banget tidur. Nah, kan maghrib lewat, nah, bangun-bangun jam 8. Nah, jam 8 ini kan waktu isya masih panjang kan, waktu isya itu sampai datangnya subuh. Maka kalau seperti itu yang didahulukan adalah maghrib, karena waktu isya masih panjang. Berbeda kasus kalau tadi yang ia lupa sholat asar, ingatnya maghrib udah mau habis, maka yang didahulukan maghrib. Fala yajuzu, maka tidak boleh ayyasrifa zamanan, menggunakan waktu fi ghairi qadaiha, di selain mengkodok sholat wajib kata tawu'i seperti sholat sunnah. Nah ini yang jadi catatan, bahwa bagi orang yang punya utang sholat wajib itu jangan sholat sunnah dulu, wajibnya dulu diberesi. Ibarat kata kita punya utang belum dibayar malah pelesiran, jalan-jalan. Yang ngutangi kan gondok. Nah iya kan utang belum dibayar ya malah jalan-jalan, bikin status makan-makan. Lo bikin gondok yang punya duit. Lah itu logikanya begitulah. Ini Imam Nawawi memberi fatwa, jangan menggunakan waktu untuk melaksanakan ibadah sunnah selama kita masih punya utang qadha sholat wajib. Kecuali ya memang kalau yang tadi qadhanya kebanyakan itu tadi, itu pun solusi fatwa dari guru-guru kiai-kiai itu yaitu, karena kan kalau otomatis qadha terus kan ya repot ya, berat. Nah, maka diikutkan di sholat ada, misalnya maghrib sholat ada selesai baru qadha. Illa fi ma yutarra ilaihi, kecuali sesuatu yang sangat mendesak, kanaumin seperti tidur, au mu'nati man talzamuhu mu'natuhu, atau menafkahi orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Ya tadi misalnya lagi kerja, lagi masak kitchen set, keingetan belum sholat subuh, ya wes pacang kisetnya lanjutin. Nah ini kan kecuali kan. Kalau memang waktu longgar segera mengkodok, tapi kalau dalam keadaan mendesak seperti makanya ngantuk berat, daripada yang nekat kodok tapi malah sambil sholat sambil begini, tidur dulu. Atau au mu'natiman talzamuhu mu'natuhu, atau ia lagi memenuhi kewajiban nafkah orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya, berarti kan dia lagi kerja. Makanya kerjanya diselesaikan dulu baru qadha. Nah kalau lagi kerja kan wajib juga. Nah qadha ya wajib, tapi kan ada yang diprioritaskan. Kalau sholat yo wajib, tapi wajib yang bisa ditunda. Tapi kalau kerja kan ya, apalagi kerjaan yang terikat. Nah, kalau kayak Pak Satan kan nggak terikat, bebas suka ya. Bentaran boleh lah. Kalau karyawan masuk jam 7, ntar kodok sholat dulu bisa dikemplang sama
Lah iya. Bisa diapain kalau peringatan BSP. Saya itu pernah ditanya seingat saya itu habis ngisi khutbah Jumat di Trisakti yang di Kebun Nanas, yang STMT, ITL sekarang namanya. Itu saya ditanya, Pak, karyawan sini itu ada. Kalau sholat duha itu dari jam 9 kadang sampai jam 11, Pak. Sehingga kerjaannya itu terbengkalai. Padahal dia karyawan staf di situ. Lah kalau mengatasi kayak begini gimana, Pak? Apakah saya tegur atau saya biarin aja? Itu hampir tiap hari, Pak. Sementara teman-teman yang sebagian sama dia kan ngegrendeng mulu. Lah mau ditegur, dia udah karyawan senior di situ. Saya bilang, Pak, di zaman Khalifah Umar itu ada Ros Umar itu pernah malah nenteng orang disuruh keluar gara-gara jam kerja malah wiridan aja. Kecuali kalau memang udah hari libur atau memang jam istirahat. Dan ini jamnya kerja, iya kerja itu wajib, sementara sholat duha sunnah, maka wajib yang didahulukan yang wajib. Sama kalau fatwanya Gus Bahak misalnya, kayak orang-orang yang kerja shift malam sampai nggak bisa terawih. Nah terus kayak gitu ya biarin, wong kerja itu wajib, sementara terawih sunnah. Lepas nanti pas libur baru terawih, wong terawih itu sunnah. Kadang kan ada yang fatwanya galak banget ya. Oh sholat terawih cuma bulan Ramadan aja pada nggak terawih. Ya iya kalau nggak terawih itu nggak ada alasan apa-apa, ya memang patut diomelin. Ini kan ada alasan, dia kerja. Misalnya yang shift kayak Pak Eko itu kan kalau jam begitu shift 2 ya. Ya shift 2 lah kerja wajib, sementara terawih sunnah. Nah maka ya di yang kerja bukan ya. Yang ternyata ini begitu, fatwanya Imam Nawawi begitu, mengqadha sholat yang wajib saja kalau memang dalam keadaan ia mencari nafkah yang wajib untuk anak istrinya, maka mengqadhanya bisa ditunda lagi, apalagi tarawih yang sunnah. Kadang kan ada yang penceramah itu kegalaan ya begitu, Ramadan tarawih cuman di bulan Ramadan aja pada nggak terawih. Nah iya kalau yang nggak terawih itu cuma rebahan di rumah mah. Lah kalau yang kerja sih 2, ya kan, terus yang jaga-jaga ini kayak pecel lele itu kan kerjanya jam-jam terawih semua kan ya. Ya tukang bakso, tukang pecel lele. Lah iya sementara dia mencari nafkah wajib. Lah iya kan? Nggak pernah terawih dia. Lah iya. Oh kadang yang itu kan ketika dia libur juga tak terawih juga itu loh masalahnya itu. Lah kalau memang dia lagi kerja wajib, itu kan wajib namanya kerja itu ya silakan lah. Tapi kalau pas libur yo terawih gitu. Kan harus bisa memilah-milah mana wajib mana yang sunnah. Kalau nggak salah saya pernah mendengar cerita, wallahu alam ini cerita ya. Ada seorang khalifah. Khalifah itu sebelum jadi khalifah dia kan ulama, ahli wirid, ahli zikir. Lah kebiasaannya dia itu kalau habis subuh wirid zikir itu ya sampai menjelang siang. Begitu ia diangkat jadi pegawai masih begitu. Masih begitu tuh maksudnya melanjutin wiridannya, baca Qur'annya yang panjang-panjang itu. Akhirnya dinasihatin oleh ulama besar, sekarang wajibmu itu melayani masyarakat, bukan bikin wirid yang itu. Kalau kemarin-kemarin iya, atau nanti setelah pensiun ya balik lagi kamu wirid bikin itu. Wajibmu, ibadahmu sekarang itu ya melayani masyarakat, yang sekarang menjadi pejabat. Artinya kan ya ada ibadah prioritas. Kalau memang kita karyawan, ibadah wajib kita selain yang 5 waktu yang sholat, yang puasa Ramadan, ya kita kerja dengan sebaiknya itu ibadah prioritas. Nah ini gara-gara apa tadi sholat duha, apa mungkin dia itu sengaja ngindari kerjaan biar rebahan, mesinnya adem, memang mesinnya adem, karpetnya empuk. Ntar jam 10:30 baru ujuk datang, 11:30 udah pergi lagi sholat duhur. Wes. Saya bilang, Pak, kalau saya atasannya udah saya pecat dari kemarin-kemarin itu. Lah iyalah, orang kan ada skala prioritas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa'lam, kemudian ketahuilah
Annahu sesungguhnya idza nama qabla dukhulil waqti, ketika ia tidur sebelum masuk waktu. Misalnya ia tidur jam 11, itu kan belum masuk waktu. Fafatahu sholatu, dan ia ketinggal sholatnya, lah kok bangunnya asar. Fala isma alaihi, maka tidak dosa. Itu kalau sesekali, tapi kalau jadi kebiasaan, udah tahu ini dia kalau tidur itu, kalau bahasa orang kampung saya ngebu. Kalau bahasa orang sini apa? Ngebu. Iya, ngebu itu kalau tidur lama, mau dibuang, susahnya nggak ketulungan, ngebu. Biar kupingnya itu corong musola dihadepin ke kupingnya, tetap gak denger. Ngebu. Lah kalau cuma sesekali itu ia sholat belum masuk waktu sholat, kemudian sampai ia bangun waktu sholat itu habis. Dan misalnya dia mulai tidur jam 11, lah kok bangun-bangun waktu zuhur habis, sudah adzan asar, maka fatwa Imam Nawawi sini fala isma alaihi, maka tidak dosa. Wa in alima, tapi kalau dan walaupun ia tahu annahu sesungguhnya dia itu yastaghriqu. Apa ya yastaghriqu? Dimaknai kalau tekstual tenggelam. Apa ya? Gini loh maksudnya, ia tahu kalau saya tidur ini biasanya bangunnya lama. Apa itu? Yastaghriqul waktu, terlewat waktunya itu. Iya kan? Walaupun dia tahu kalau tidur ini biasanya bangunnya lama. Walau Jumatan, walaupun itu hari Jumat, alas sahihi, menurut kaul yang sahih. Misalnya dia tahu, saya tahu nih kalau saya tidur jam 11 paling cepat terbangunnya jam 3 umpama. Tapi kalau saya nggak tidur sekarang, mau nanti udah berangkat kerja lagi, maka kalau asal dia tidurnya itu belum masuk waktu sholat, fala isma alaihi, maka tidak dosa. Wala yalzamuhu, dan tidak wajib bagi orang tersebut al-qada'u qada' fauron, seketika. Ya beres-beres dulu baru qada. Misalnya dia tidur mulai jam 11, bangun-bangun asar, ya wis mandi dulu apa beres-beres dulu baru sholat. Lah kalau baru masuk waktu asar seperti ini, maka yang didahulukan qada'nya tadi, zuhurnya itu tadi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa, tidak ada atau tidak dosa, fin naumi, sebab tidur, tafritun, laisa, tidak, fin naumi, dalam tidur itu, tafritun, dianggap ceroboh. Orang tidur ini kan alasan pertama orang boleh mengqadha sholat dan tidak dosa kan tidur. Nah, orang yang tidur sampai mulai dari sebelum masuk waktu sholat itu tidak dihitung ceroboh. Tidur malam gadang, kadang-kadang lagi biasalah kita tidur kan jam 11-an ya, tidur jam 12 bangun-bangun ke jam 7-an, berarti kan subuh lewat kan. Nah, maka itu laisa finau metafritun, tidak disebut ceroboh orang yang tidur. Innamat tafritu, sesungguhnya orang yang ceroboh itu alaman lam yusalli as-salata, kepada orang yang tidak sholat, hatta yadkhula, sehingga masuk waktul ukhra, waktu sholat yang lain. Orang yang tidak keadaan tidur, selagi asik ngangkatin kayu, orang tidak ada ya, lagi catur adzan nggak kedengeran, asar lewat tahu-tahu pas satam udah adzan maghrib. Nah ini yang disebut dengan ceroboh. Tapi kalau dia tidur tidak disebut dengan ceroboh. Kalau dia sadar ada tidak dalam keadaan tidur, nah ini yang disebut dengan ceroboh. Rawahul Muslim, riwayat Imam Muslim. Qala As-Suwaifi, berkatalah Imam Suwaifi, fi, dalam lafadz laisa fin naumi,
Lisababiyah itu maksudnya fi lisababiyah, ini kalau dalam ilmu nahwu. Fi yang bermakna sebab. Sebab tidur tidaklah disebabkan tidur, maknanya begitu, sebab mana lisababiyah. Artinya laisa tidak bisa babin naumi, sebab karena tidur, tafridun carobok. Artinya innama apabila ia tidur qabla dukhulil waktu, sebelum masuk waktu. Kalau zuhur ya jam 11, berarti kan belum masuk waktu. Nah kalau tidurnya jam 12 kurang 5 menit. Lah ini mah akal-akalan namanya ini. Ya kan belum masuk waktu. Lah iya sih secara teks ya belum masuk waktu, cuman kan akal-akalan tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit kan, kadang dia rebahan juga belum tidur udah ada kan. Ya berarti udah masuk waktu. Wa amma innama ba'da dukhuli, adapun ketika ia tidur setelah masuk waktu. Fa in alima annahu yastaghriqul waqt, dan ia tahu bahwa kalau ia tidur itu bisa menghabiskan waktu, haruma maka haram alaihi bagi orang tersebut an-naumu, tidur. Udah tahu kalau dia tidur itu lama, udah ada zuhur malah gak sholat, tanggung sekalian. Bangun asar kan. Nah kalau dia tidurnya seperti itu sengaja udah masuk waktu sholat, maka haram. Selama ia tidur itu menanggung dosa, haram. Orang tidur kena dosa ya ini, gara-gara tidurnya udah masuk waktu sholat, padahal dia tahu kalau dia itu kalau tidur lama. Kecuali kalau dia tahu, kalau saya tidur paling juga setengah jam cukup. Berarti kalau misalnya jam setengah 1 tidur kan jam 1 udah bangun, berarti kan masih di waktu zuhur. Wayak samu, dan ia dosa ismaini dengan 2 dosa. Ismu tarkis sholat, yaitu dosa meninggalkan sholat. Wa ismu naumi, dan dosa tidur. Fa ini staiqadha, ketika ia bangun ala khilafi dzannihi, berbeda dengan persangkaannya. Wa shalla fi, dan sholat fil waqti, masih di waktunya, lam yahsul, maka tidak jadi ismu tarkis sholati, dosa meninggalkan sholat. Umpama dia tidur udah masuk waktu, mau jam setengah 1 lah tidur. Dia ngiranya itu bangun biasanya ya asar, kalau nggak jam 4, kalau nggak ada yang mulai lah kok jam 2 udah bangun, langsung dia sholat, maka nggak jadi dosa. Malaikat udah mau nyatet, nggak jadi, ternyata jam 2 bangun, nggak jadi. Wong dia bangunnya masih dalam fil waktu itu. Wa ammal ismul ladzi hasala bisababin naumi, wa ammal ithmu, kalau pakai ta itu dosa, kalau pakai sin nama. Ismun kalau pakai sin biasa itu artinya nama, tapi kalau pakai ta dosa. Wa ammal ithmu, adapun dosa, alladzi hasala bisababin naumi, yang itu karena disebabkan tidur, fala yartafiu, maka tidak bisa diangkat alias tidak bisa dihapus, illa bil istighfar, kecuali dengan istighfar. Nah ini loh, dosa-dosa seperti ini itu yang dimaafkan dengan istighfar. Dengan kita puasa, kan sering kita dengar ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Orang yang puasa dengan imanan, penuh keimanan, wa ihtisaban, dan pengharapan, ghufira, maka diampuni lahu bagi orang tersebut ma taqaddama, yang telah dilewati, telah dilakukan min dzambihi, dari dosa-dosa. Lah dosa yang dimaksud itu dosa-dosa yang seperti ini loh, yang mudah masuk sholat kita malah tadi itu menyepelekan ya. Nah itu dosanya itu dihapus dengan itu. Kalau dosa yang sesama kita ya lain urusan. Wa in ghalaba ala dhannihi il istiqadu qabla khurujil waqti. Wa in ghalaba ala dhannihi, ghalaba itu mengalahkan dalam
persangkaannya al-istighadu bangun qabla khurujil waqti sebelum keluarnya waktu. Fa kharaja wa lam yusalli dan ia tidak sholat fala isma alaihi maka tidak dosa wa in kharajal waktu walaupun ia sudah keluar waktu. Maksudnya begini. Ia tidur udah masuk waktu. Ia nyangka bahwa tidurnya paling setengah jam juga bangun. Jadi setengah satu bapak tidur nyangkanya tar jam 1 juga bangun. Lah ternyata kok bablas. Berarti kan in ghalaba ala dzannihi, mengalahkan persangkaannya bangunnya dia itu. Ia nyangkanya bangun belum masuk belum habis waktu qabla urujil waktu, tapi ternyata fakharaja ternyata sampai keluar waktu walam yusolli dan dia belum sholat fala isma'alaihi maka tidak dosa. Wa in kharajal waktu walaupun itu sampai keluar waktu atau habis waktu. Lakinnahu akan tetapi kondisi seperti ini yukrahu lahu dzalik hukumnya makruh. Illa in ghalabahun naum kecuali apabila bisa melewati tidur bihaitsu la yastati'u dafuhu sehingga ia tidak mampu menghindarinya. Wa illam yaghlib ala dzannihil istiqad azima. Tapi kalau tadi ya tahu bahwa nanti bangunnya kok lewat asar, yo azima hukumnya dosa. Nah ini kewajiban kita selanjutnya. Wajibu dan wajib iqadhu man nama membangunkan orang yang tidur ba'dal wujubi setelah wajibnya waktu sholat. Ini kadang anak-anak kita ya terkendalanya ya. Subuh juga wangel sampai habis waktu sholat. Kewajiban kita hanya bangunin, masalah dia bangun dan enggak urusan dia. Kalau kita nggak bangunin ya kita ikut dosa. Kadang kita kalau melihat anak apalagi kasihan. Kadang lihat anak itu kasihan biarin biar tidur ntar biar sebangun-bangunnya. Nah ini bahaya. Kalau memang udah masuk waktu sholat wajib kita untuk membangunkan. Kalau anak itu sudah wajib sholat, kalau belum ya tahap latihan lah ya. Kalau dibiasakan kadang dilatih dari kecil aja gede-gede molor. Lah iya kan, apalagi dari kecil udah dilepas. Wa yusannu dan sunnah iqadhu man nama qoblal waqti membangunkan sebelum masuk waktu. Kalau kita banguninnya misalnya sebelum subuh itu tidak kena hukum wajib. Misalnya kita udah bangun, udah tahajud macam-macam, anak belum bangun. Nah kita membangunkan anak tapi belum masuk waktu subuh itu hukumnya sunnah. Tapi kalau udah masuk waktu subuh, udah azan subuh, kita bangunin itu hukumnya wajib. Wajibnya cuma bangunin, masalah dia bangun dan enggak itu udah bukan kewajiban kita lagi. Wa ma alaina illal balagh. Dan tidak ada kewajiban bagi kita kecuali hanya menyampaikan atau membangunkan. In lam yakhsha dararan, apabila ia tidak takut liyana las-salata fil waqti untuk bisa melaksanakan sholat di waktu itu. Maksudnya ketika udah masuk waktu bagi kita, misalnya kita orang tua atau orang-orang yang dalam tanggungan kita, wajibnya kita itu bangunin. Nah, ketika belum masuk waktu sholat, maka tidak ada kewajiban, hanya hukumnya sunnah. Ya mungkin kita nyalain lampu itu kan udah masuk tanda bangunin ya. Ayo naik subuh, bangunin lampu. Nah nanti ketika udah adzan subuh, ya perlu ya agak di tarik selimutnya, AC matiin, kipas matiin, kan bangun lama-lama ya. Tapi kadang bocah, itu namanya bocah ya. Kadang anak kalau pulang dari pesantren itu tidurnya ya susah juga dibangunin. Udah obrak perasaan udah duduk, kita tinggal keluar, kita masuk lagi. Ya perasaan udah duduk, kita tinggal keluar. Kayak saya tinggal duduk di sini, kadang entah merokok, entah baca buku apa. Saya masuk, tidur lagi. Ya kewajiban kita bangunin ya, itu bentuk perjuangan kita ya.
Nah, karena kalau kita kasihan, lama-lama nanti kebablasan. Nah, kalau kebiasaan, wah kita akan bisa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb